Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara 'alaina al-ayat wa afadha 'alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alu wa ta'alim wa liqaul istiqamah wal ifada wa istifadah al-hasu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Masjid Jami'at Thayyibah, para asatidz dan para jamaah semua yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa pertemuan majlis kita ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Tidakkah kita keluar dari masjid ini, dari majlis ini, kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Segala hajat keinginan kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, bahwasanya yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia bisa beriman, bisa bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Jalla wa ala dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia. Bagaimana Allah Jalla wa'ala di dalam surah Thaha ayat 14, Allah Rabbul Izzah menjelaskan, memperkenalkan bagaimana dirinya supaya kita semua bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang belajar ilmu tauhid itu wajib bagi kita semua supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nama-nama sifatnya, kemudian juga mengenal apa yang memang dijelaskan ya dalam permasalahan akidah sebagai seorang mukmin. Ketika Allah Jalla wa ala menjelaskan, memperkenalkan dirinya di dalam surah Thaha ayat 14, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Allah Rabbul Izzah menjelaskan, memperkenalkan zatnya, memperkenalkan dirinya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan selain diriku, selain zatku, kata Allah Jalla wa'ala. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi di sini nama Allah Jalla wa'ala itu Allah sendiri yang memperkenalkan, Allah sendiri yang memperjelaskan. Kalau kita kenal dengan misalkan atau sering dengar ada lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling mulia. Karena ketika kita sudah berbicara, ya, sudah mengatakan yang namanya Allah itu, maka semua akan mencakup nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya tiada yang pantas disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengartikan, menerjemahkan kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita hanya menerjemahkan, mengartikan la ilaha illallah, ya, dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, maka ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, Nasrani akan mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah diterjemahkan dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada zat, tiada satupun yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam masalah ibadah, ya, asal hukumnya adalah semua ibadah itu, yang namanya ibadah menyembah itu asal hukumnya adalah dilarang, haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk kita menyembah, untuk kita beribadah. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah, para jamaah semua, asal hukumnya adalah mubah, boleh, silahkan, kecuali ada dalil-dalil yang melarang. Ya, hanya muamalah bisnis jual beli sekarang banyak berkembang. Kalau dulu zaman Rasulullah yang namanya jual beli itu harus face to face, harus ketemu antara penjual dengan pembeli, harus ada barangnya, harus ada uangnya, harus selesai transaksinya pada hari itu. Akan tetapi sekarang berkembangnya zaman, ya, manusia banyak kebutuhan, kemudian tidak mempunyai waktu, maka muncullah macam-macam jual beli. Silahkan jual beli online dan sebagainya, silahkan, karena asal hukumnya adalah boleh, kecuali ya ada dalil-dalil yang memerintahkan, mengharamkan. Ketika di dalamnya ada penipuan, ketika di dalamnya ada gharar, ketidakjelasan, ada yang dizolimi, ada yang dirugikan, maka disitulah jatuh hukumnya haram. Tapi dalam masalah ibadah asal hukumnya adalah haram, nggak boleh kita menyembah beribadah kecuali memang ada dalil yang memerintahkan. Maka bagaimana Allahu Rabbul Izzah yang memerintahkan untuk senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budni wa aqimis salata li zikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Maka Allah perintahkan fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, disinilah ya puncak bagaimana tauhid keimanan seorang manusia itu dibuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja dia mengatakan saya bertauhid, bukan hanya saja dia mengatakan saya beriman, tapi bagaimana implementasi, bagaimana pengamalan dalam diri seorang manusia, khususnya seorang muslim, ketika dia mengaku beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah, fa'budni wa aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Jalla wa ala. Ya, karena memang salat ini awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Jalla wa ala di yaumil akhir nanti adalah salat. Dan salat ini adalah mengumpulkan bagaimana ibadah ya jasmani, ibadah ruhi, baik zahir dan batinnya. Dalam salat dia bisa berkomunikasi, dia bisa khusyuk, ya, dia bisa beribadah, berkomunikasi dengan Allah Jalla wa ala dengan sebaik-baiknya, ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ya, makanya subhanallah, ya, rasanya kita tidak pantas ketika setiap waktu kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hati kita masih kotor. Ya, maka tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita terus mendekat kepada Allah Jalla wa ala. Terkadang banyak penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya. Ya, kita sering menzalimi saudara kita dan sebagainya. Kemudian tuntutan kita harus beribadah, harus sholat 5 waktu dalam sehari. Rasa-rasanya ya diri kita tidak pantas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itulah yang kita bisa, itulah yang kita bisa lakukan sebagai wujud dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan senantiasa memperbaiki diri kita, memperkuat akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga senantiasa memperbaiki ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana para ulama akidah kita mengajarkan bahwasanya yang namanya iman yang di dalamnya ada tauhid itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pembuktian dari keimanan, dari tauhid seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tasdiqun bil qalbi, dimulai dari hatinya. Bagaimana dia bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya. Makanya kita sering diajarkan tentang tazkiyatun nufus. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian para ulama yang lainnya mengajarkan bagaimana tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita untuk senantiasa bisa kita beribadah lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dari hati, kemudian kita diajarkan, diperintahkan wa iqrarun bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan kita. Ya, maka kita mengucapkan 2 kalimat syahadah, kita berzikir, kemudian kita bersolawat, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimatut thayyibah. Maka ini bentuk dari bagaimana penghambaan keimanan tauhid kita kepada Allah. Dan yang paling penting adalah wa amalun bil arkan. Bagaimana tauhid ini bisa kita tampakkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, ya, ketika kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka terpecah karena mereka melihat bagaimana tanda-tanda kenabian
ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, bahwasanya di sebelumnya juga dikatakan, ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwasanya orang-orang Yahudi, Nasrani, ahlul kitab, orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah menanggalkan, melepaskan agama nenek moyang mereka, keyakinan nenek moyang mereka, hatta sampai datang yang namanya al-bayyinah. Al-bayyinah di sini adalah ada yang menafsirkan sebagai penjelas. Ya, maka ditafsirkan ayat setelahnya, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Artinya setelah datang diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan al-bayyinah di sini adalah al-maut. Ya, biasanya kita baru sadar, ya kita baru ingat ketika mau datang yang namanya al-maut, kematian, baru kita sadar. Ya, Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghargir. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai ke kerongkongan. Maka bagaimana ketika tauhid ini memang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi Nasrani mereka terpecah belah ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat ciri-ciri yang dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya, yang memang kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Jalla wa Ala, dan bagaimana Allah mengutus nabi terakhir yaitu habibuna wa syafi'una nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam, salah satu pembesar orang Yahudi, para jamaah semua, ya, jadi beliau ketika melihat Rasulullah saja beliau sudah yakin bahwasannya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, beliau langsung percaya bahwasanya itu adalah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan melihat saja sudah terlihat bagaimana akhlaknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Salman Al-Farisi yang melihat tanda-tanda kenabian, kerasulan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah mengingkari, ya, mengingkari ciri-ciri ya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, rasul saja, nabi saja mereka ingkari, apalagi tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu manusia yang diciptakan penuh dengan kemuliaan yaitu Bani Israel. Ya, Bani Israel Allah muliakan dengan banyak, ya, dari keturunan mereka itu banyak yang dijadikan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa balasan mereka? Apa yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka menentang apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang memang mereka itu adalah dari golongan mereka. Bahkan kebiasaan mereka adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Bukan hanya saja mengingkari, menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka membunuh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah yang namanya keimanan tauhid ini memang tidak terlihat para jamaah semua.
Maka terlihat dari implementasi pengamalan apa yang kita perbuat sebagai bukti bahwasanya kita bertauhid, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, keimanan seorang hamba itu diibaratkan di dalam Al-Qur'an itu bagaikan sebuah pohon, ya, sebuah pohon yang begitu kekarnya. Ya, kalau para jamaah pernah umrah, pernah haji, ya, kenapa memang Al-Quran menjelaskan keimanan tauhid itu seperti pohon, ya, yang begitu tegaknya, begitu kuatnya, begitu lurusnya, karena memang Al-Quran ini kan diturunkan di daerah Hijaz, ya, padang pasir Arab, yang memang di dalamnya di situ terdapat banyak pohon korma. Ya, kalau bapak para jamaah semua, bapak ibu melihat pohon korma tinggi atau pendek, Pak? Ya, tinggi. Ya, pohon itu bisa tinggi, ya, dia bisa lurus, bisa kuat karena ada apa? Karena ada akarnya. Ya, akarnya yang membuat kuat pohon itu bisa berdiri lurus, bisa berdiri tegak. Dan akar itu tidak terlihat. Ya, maka akar itu diibaratkan sebagai keimanan tauhid seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan seterusnya 25. Ya, ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa fa'uha fis sama. Ya, bahwasanya apakah kalian tidak melihat ketika Allah membuat permisalan, percontohan kalimat yang baik, kalimat tauhid, ya, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita itu kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bahwasanya pohon, ya, pohon yang baik adalah pohon yang kuat ketika bawahnya, akarnya kuat, kemudian wa far'uha fis sama, kemudian dia bisa berdiri kokoh, bisa berdiri kuat, ya, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Ya, bahwasanya tentunya pohon itu bisa memberikan manfaat, ya, untuk makhluk di sekitarnya, apalagi yang namanya pohon korma para jamaah semua. Rasa-rasanya tidak ada bagian dari pohon korma itu yang tidak bermanfaat bagi umat manusia. Kita bisa ibaratkan kalau di sini seperti pohon kelapa. Ya, semuanya bermanfaat. Begitulah seorang mukmin. Ya. Wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Begitulah Allah membuatkan permisalan bagi seluruh umat manusia supaya mereka, ya, ingat dengan perintah Allah, ingat dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi imannya kuat, akarnya kuat, kemudian batangnya yang kokoh, yang lurus. Nah, ini diibaratkan bagaimana ibadah kita, ya, bagaimana keseharian kita istiqamah. Ghairu i'wijaj, bahwasanya kita enggak bengkok, ya, enggak melenceng, tapi istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diibaratkan buahnya itu bagaikan akhlak. Ya, jadi salah satu tanda keimanan, tanda tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak itu diibaratkan buah karena bisa dinikmati. Ya, kita berakhlak baik ataupun buruk itu dinikmati, dilihat oleh orang di sekitar kita.
Nah, begitulah gambaran seorang mukmin yang seharusnya bisa memberikan manfaat, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini tidak terlihat keimanan tersebut, ya, maka yang terlihat adalah pengamalannya, implementasinya. Ya, maka bagaimana kita bisa mengaku bertauhid, beriman kepada Allah Jalla wa'ala, akan tetapi ketika kita berbisnis, ya, kita masih syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih banyak orang yang minta penglaris, ya, pergi ke dukun dan sebagainya, padahal dia mengaku beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengaku beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika betul memang kita bangun di pagi hari, sebelum subuh kita sudah bangun, akan tetapi kita tidak mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bangunnya, jalannya memang qabla subuh, sebelum subuh, akan tetapi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika berkumandang azan subuh, seakan-akan dia tidak mendengar, seakan-akan dia tidak mendengar, tidak merasakan panggilan mulia tersebut. Ya, bohong kalau kita mengaku bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan tetapi dalam keseharian kita tidak menampakkan, tidak menjalankan, tidak mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi'ulum fid dharain amin, beliau mengingatkan kita semua dalam hikamnya, dalam salah satu hikmahnya, ya, beliau mengatakan khairu ma tadlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ya, beliau mengatakan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka, bahwasanya sesuatu yang terbaik bagi seorang hamba bukan apa yang mereka minta kepada Allah Jalla wa'ala, akan tetapi yang terbaik bagi seorang hamba adalah apa yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ini yang terkadang kita lupa. Kita pengennya diturutin terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pengennya apa yang kita inginkan dikabulkan, diijabah oleh Allah, tapi kita nggak pernah memperhatikan apa yang Allah minta dari diri kita, apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Padahal setiap hari kita baca dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintahnya apa dulu, Pak? Perintahnya ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah, kemudian hanya kepada Allah kita meminta, memohon. Ya, beribadah dulu, menyembah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka disitulah baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperbaiki ibadah kita, sholat kita, maka insya Allah jaminan Allah bahwasanya Allah senantiasa akan memperbaiki hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah pakai fi'il mudhari yang artinya adalah hadir, sedang dilakukan dan terus continue dilakukan. Siapa saja orang yang terus bertawakal, mereka yang terus bertakwa kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Ya, jadi ada istiqamah, ada terus menerus. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan senantiasa memberikan kita rezeki dari segala arah yang tidak pernah kita duga.
Lalu kita ingat bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sepupu beliau yang juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayah beliau yaitu Abbas adalah saudara ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Ya, jadi Abbas punya nama ya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas ini ya adalah sepupu dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dilahirkan 3 tahun ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah meninggal ya beliau umurnya sekitar antara belasan tahun, 13 tahun. Ya, dari kecil sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini ya gulam ini alimhu ta'wil wa faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pandaikan, berikan pemahaman di dalam agama, kemudian berikan pemahaman di dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya banyak para ulama tafsir merujuk kepada pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan ya karena beliau ini saking dinilai keilmuannya yang luar biasa, pernah dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kibar sahabah. Ya, para sahabat yang memang mereka sahabat yang sudah berumur, ya, mereka sahabat-sahabat yang besar, kemudian dikumpulkan bersama Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu, karena memang keilmuannya yang luar biasa. Nah, beliau ini pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau naik onta, beliau berada di belakangnya Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ya, kata Rasul, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Maka jagalah Allah jalla wa ala, maka Allah senantiasa akan menuntun gerak langkah kita. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya baru diperintahkan untuk meminta. Kalau kamu mau minta kepada Allah, meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah jalla wa ala. Kalau kamu ingin meminta pertolongan ataupun itu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Ketika kita ingat sama Allah, kita kenal sama Allah, dalam keadaan senang kita, dalam keadaan bahagia kita, dalam keadaan lapang kita, maka ketika kita berada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sempit, keadaan yang sedih dan sebagainya, maka Allah akan senantiasa ingat dengan kita semua. Ya, subhanallah. Ya, karena memang terkadang kita ini ya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kebanyakan lupanya ya, ingat sama Allah baru ketika lagi susah, ya, baru nangis, baru ke masjid At-Thayyibah. Ya, mohon maaf, berapa banyak orang yang lupa kepada Allah ya ketika bisnisnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangkrutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru dia bersadar, baru dia tersadar, baru dia bangun, baru dia ingat kepada Allah jalla wa ala. Terkadang mungkin kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah patung, tidak menyembah yang namanya api para jamaah semua. Akan tetapi di dalam diri kita ini kadang terdapat berhala yang senantiasa kita sembah. Hawa nafsu kita, ya, jabatan kita, harta kita, bahkan keluarga,
ya, bisa menghalangi kita kepada zikrullah, kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya seorang ayah, seorang suami yang selama hidupnya tidak ibadah, lupa dengan sholat, akan tetapi ketika istrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anaknya yang dia cintai diambil sama Allah Subhanahu wa taala, ya terkadang orang-orang terdekat kita ini Allah ambil duluan. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah, teguran buat kita untuk bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi berhala-berhala dalam kehidupan kita, dan ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali ya rahimahullah taala. Hujjatul Islam mengatakan hal seperti itu. Ya, mungkin kita tidak menyembah berhala, authan, asnam dan sebagainya, tapi dalam diri kita banyak berhala yang kita sembah, yang menjadikan kita luput dari Allah Jalla wa'ala, yang menjadikan kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah ya, ketika Allah ingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Ya subhanallah, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang manusia diberikan potensi fujuraha wa taqwaha. Yang Allah sebutkan pertama kali adalah fujur, potensi berbuat maksiat. Jadi fujur ini berasal dari kata fajar. Ya, fajar, waktu fajar pada jamaah semua itu artinya, asal katanya terjemahnya adalah merobek. Jadi waktu fajar ini merobek kegelapan malam. Jadi cahaya malam ini, cahaya siang, cahaya pagi itu merobek kegelapan malam. Makanya dikatakan fajarun, yang merobek kegelapan malam, cahaya yang dapat merobek kegelapan malam. Makanya orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, mereka disebut dengan fajirun atau fujurun, karena mereka telah merobek aturan Allah. Mereka telah merobek perintah Allah Jalla wa'ala. Ya, memang Allah nyatakan pertama potensi kemaksiatan, ya, potensi ya berbuat dosa, fujuraha wa taqwaha. Kemudian memang Allah berikan juga yang namanya potensi mengerjakan kebaikan. Tapi Allah ingatkan setelah ayat itu, ya, ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba wa qad aflaha man zakkaha, bahwasanya mereka beruntung ya orang-orang yang membersihkan diri mereka untuk senantiasa bisa ingat, bisa patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man dassaha, ya, dan mereka yang senantiasa lupa kepada Allah, senantiasa dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan para jamaah semua ya, dengan keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini memang menjadi risalah para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan tentang keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pondasi, ya, sebagai modal dasar kuat kita, sehingga segala amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dulu Rasulullah ya berdakwah di Mekah selama 13 tahun mengenalkan masalah akidah, ya, masalah keimanan tauhid, kemudian beliau berhijrah ke Madinah 10 tahun. Ya, makanya orang-orang munafik itu baru ada ya di masa periode Madinah. Ya, orang-orang munafik yang ngaku beriman, ya, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah. Allah nyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi Allah bantah wa ma hum bimumin. Mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir.
Ya, jadi orang-orang munafik baru ada ketika di Madinah. Kenapa? Karena banyak harta rampasan perang. Ya, banyak ya sesuatu yang menggiurkan dalam kehidupan dunia. Nah, disitulah ya muncul mereka orang-orang munafik. Jadi mudah-mudahan ya segala aspek kehidupan kita, ya segala apa yang kita kerjakan itu berlandaskan dengan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam politik, dalam ekonomi, pendidikan dan segalanya yang senantiasa mengacu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah semua, karena memang sudah mendekati sholat isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk para jamaah pada umumnya dan khususnya untuk diri saya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, memperkuat keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membuktikan apa yang diperintahkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan, pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allahu ajma'in wa lafu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.